بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Teman-temannya tap layar terus kasih mawarnya dong, masa naik nggak ada Iya mawarnya. teman-teman, yang ada teman-teman Kristen di bawah yang ada berkat-berkat sedikit kirim kepada Bapak Pendeta Ladusing, ya. Ya Muslim juga biar berkat-berkat tuh untuk sih. Karena Ya, yang karunia tuh Muslim, untuk diberikan untuk semua ya, orang. Jadi kalau berkat ada tuh mawar-mawar dibagi-bagi. satu, kalian kirim kepada beliau. Semoga dari mawar hadiah dari kalian itu bisa mendapatkan, beliau bisa mendapat hidayah teman-teman ya. Buset. Karena beliau ini orang baik. Ya, Kan? S1. Silakan. Terima kasih teman-teman. Maaf, makasih. Aku senang sama Ladusing tuh orangnya baik sih sebenarnya. Cuman error dikit. Dari kaum penginjil ya, atau bukan penginjil ya, apa namanya, apologet Muslim yang dari semua komal dari seluruh TikTok seluruh Indonesia. Dia dulu komalnya kecil, tapi alhamdulillah sekarang dia bagus. Tapi enggak menghujat, dia bagus sangat. Saya ini sangat akui banget. Enggak kayak yang lain. Yang lain sih bagus sih, cuman ada hujatan. Tapi ini Janganlah paling bagus. curhat. Baca dulu, kita fokus ke situ. Sumpah. Gampang itu. Ya enggak, ini serius. Bukan mau dibagi-bagi mawar karena untuk dipuja-puja, bukan, tapi karena memang dia baik sih. Edukasinya bagus dia. Bagus sih Ladus. Iya betul. Silakan. Bagus dia bertahan. Alhamdulillah bertahan dia. Bagus. Memang Arab nih paling the best nih. Oke, saya baca ya. Ini Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya baca apa gimana? 1 sampai berapa? Ayat 5 sampai 1 berapa? sampai 5, masa tidak 1 sampai 6, masa tidak dibaca ditelan lah, rebus terus ditelan. Baca tuh. Kan saya Iya bertanya, Pak Pendeta, kan? janganlah marah-marah Pak Pendeta. Tuh kan. Lalu sampai Nah, ini signal lagi ya kan? Signal yang kerasukan yang ini. mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, ayat 6-nya, ketika ia lihat Yesus dari jauh, berkelahilah ia mendapatkannya lalu menyembuhkannya. Ya, di situ. Siapa yang Situ menyembah gimana, Bang? Yesus di situ? Menyembah, Iya. Siapa yang menyembah Yesus di ya situ? orang yang kerasukan setan itu, kerasukan roh. Oke, orang yang kerasukan roh jahat. ya, orang yang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Apakah Pendeta Dafar menyembah Yesus juga? Ya, saya menyembah. Kan orang kerasukan itu kan dia menyembah, terus Yesus menyembuhkannya orang kerasukan itu. Iya, apa orang kerasukan itu menyembah Yesus kan? Apakah Pak Pendeta Dafar juga menyembah Yesus? Ya, kerasukan dia menyembah. Iya, Terus Yesus berarti Pak menyembuhkan Pendeta dia juga karena menyembah kerasukan. Yesus apa tidak? Ya, saya menyembah dia sebagai Tuhan dan Menyembah. Juru Berarti Selamat. Pak Pendeta sama tidak dengan orang yang kerasukan itu? Kalau menyembah sama, tapi kalau hakikatnya kan beda, Bos. Kenapa?
kenapa Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus, sementara Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kan langsung kerasukan kan? Kerasukan lagi. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Lukas 4 nomor 8. Tetapi ini judulnya pencobaan di padang gurun. Oke. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Karena ini Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Allahmu Iya, sabar. Iya, sabar. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus suruh menyembah kepada Tuhan Allah, melainkan Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan menyembah kepada Yesus? Nah, ayo. Tidak. Ayat antara tidak ada pertentangan di situ. Orang jahat, orang yang kerasukan itu, dengar. Yang bertentangan di situ, kenapa Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus, sementara Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah? Yesus kan mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, perkataan Yesus? Tetapi Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan itu menyembah kepada Yesus. Begini, apa Bang? Begini, gimana, ayat silakan. itu nggak bertentangan. Saya kembali ke Markusnya tadi. Oke. Markus itu konteksnya orang yang kerasukan setan, dia menyembah Yesus. Terus Yesus menyembuhkannya. Untuk mendapatinya Yesus menyembuhkan dia. Kalau ayat ini, iblis mencobai Yesus di padang gurun, itu Yesus sendiri mengatakan, jangan engkau mencobai, harusnya aku, karena dia sendiri di situ. Tuhan Allah tuh Yesus sendiri di situ. Pak Pendeta. Iya, itu Yesus mengatakan ayat berapa ya? Saya jelaskan ayat berapa. Sabar. Ketika Yesus menyembuhkan orang jahat, ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu, ketika orang kerasukan itu dia sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Kan? Nah, dia cabut wifi nih. Dia cabut wifi. Oke. Ketika orang yang kerasukan itu dia menyembah Yesus, dan setelah Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu, dia sudah sembuh, dia menyembah Yesus apa tidak? Dia menyembah Yesus. Buktikan sama saya. Kalau ada baptis saya malam ini. Bentar. Ayo, buktikan sama saya. Bentar ya. Bentar kita selesaikan di Lukas dulu. Di Lukas tadi Lukas 4 ayat yang ke-8. Sekarang ayat yang keempatnya. Ayat yang keempat jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke sana. Itu maksudnya tuh Yesus sendiri yang diuji, Allah itu sendiri. Jadi ular itu ngomong sama Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri di padang gurun itu, Bang. Dan Pak tadi Pendeta, ayat Markus tadi berapa? Begini Pak Pendeta. Ketika orang kerasukan itu dia menyembah kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu. Bentar, ayat Markus berapa tadi? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Nanti kita kaji Markus dulu, gampang itu. Nah, Markus 5 nomor 1 sampai 6. Saya mau kejujuran dari Pak Pendeta. Ketika orang kerasukan itu Yesus sudah menyembuhkan dia dari kerasukan, apakah dia masih menyembah Yesus apa tidak? Baca. Sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah
Lalu roh itu meminta kepadanya, biarkanlah kami masuk. Coba. Baca satu perikop biar tahu. Begitu kalau mau belajar. Kalau mau belajar, biar hari ini saya panggil. Saya langsung angkat. Oh iya, pendeta ini kemarin sudah terdaftar ya. Sudah jadi murid saya ya. Ini salah satu murid saya. Jangan kau dustakan lagi. Sudah ada ikatan itu. Beliau salah satu murid saya ini. Ya, di ayat yang ke-15. Baca di ayat ke-15. Dia menyembah, saya tidak tanya Ayat itu, 15. yang saya tanyakan sama Anda. Setelah Anda membaca ayat itu satu perikop, ketika orang kerasukan itu Yesus selesai menyembuhkan dia, dia masih menyembah Yesus apa tidak? Sulit kalau mereka jujur, teman. Yang saya tanyakan sama Pak Pendeta Dafar, ketika orang yang kerasukan itu, Yesus sudah menyembuhkan dia, akhirnya dia sembuhlah dari kerasukan itu. Nah, ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus apa tidak? Ya, menyembuhkan ayatnya satunya lengkap dia sampai ayat 15 nih, ayat yang Iya, sampai yang 20 saya ayat 15. tanyakan, ketika orang yang kerasukan itu Yesus sudah sembuhkan, Yesus keluarkan roh-roh jahat itu, Yesus pindahkan ke babi-babi. Orang yang kerasukan itu ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Ya, menyembah. Di mana datanya? Ya, jujur. Di mana datanya? Ya, yang ayat 15. Coba baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan dan duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka gitu. Iya, di mana kata menyembah di situ? Namanya Dia legion. masih menyembah. Namanya orang Pak kerasukan Pendeta, itu legion. ketika orang kerasukan itu dia menyembah kepada Yesus, maka Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu. Akhirnya roh-roh jahat yang banyak itu dinamakan legion. Yesus pindahkan ke dalam babi. Jadi roh-roh jahat itu yang membuat dia menyembah Yesus itu, Yesus pindahkan ke dalam babi. Pak Pendeta makan babi? Pak Pendeta makan babi? Ya, gimana? Nah, kan? Makan. Nah, itu kan kerasukan. Setelah orang yang kerasukan roh jahat itu selesai, Yesus selesai sembuhkan dia, maka ketika dia mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan tidak usah, pulanglah kamu. Ceritakan segala sesuatu kejadian. Ya, betul. Dia tidak menyembah Yesus lagi. Kenapa Pak Pendeta mengatakan dia menyembah Yesus? Nah, aduh parah dia. Parah ini. Oi. Hai.